kabarnya hari ini? Wah, tidak ada yang jawab. Kakak ulang ya. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, antusias. Yes, yes, yes. Jadi kalau kakak tanya apa kabarnya hari ini, adik-adik jawab luar biasa, antusias. Yes, yes, yes. Kita ulang ya. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, antusias. Yes, yes, yes. Oke, nah adik-adik hari ini kita akan memulai kembali ibadah sekolah minggu kita. Ya, dan sebelum kita melaksanakan ibadah sekolah minggu kita, kakak mau ingatkan kepada kita semua, ayo ambil sikap rapi, duduk rapi, Alkitabnya dipersiapkan, ya, supaya kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik. Oke, sekarang Kakak Leli mau kasih good job dulu ya buat kamu yang sudah duduk rapi dan sudah mempersiapkan Alkitabnya. Good job buat kamu. Nah, adik-adik kita akan memulai ibadah kita dan kita akan memulainya dengan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Bapakku Datang Padamu. Mari adik-adik kita menyanyikan bersama-sama lagu Bapakku Datang Padamu. Adik-adik, mari kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan di dalam melakukan ibadah hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong berkati kami agar kami boleh melakukan ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan sebuah lagu dengan judul Tuhan Yesus Baik. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Adik-adik, sekali lagi, adik-adik, hari ini kita akan membaca Alkitab bersama-sama dari Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Yang sudah dapat di Alkitabnya, mari sama-sama katakan amin. Oke, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami anak-anak-Mu akan merenungkan firman-Mu dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Tolong berkati kami Bapa agar firman-Mu yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, melainkan kami lakukan dalam hidup kami Bapa. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kakak akan menampilkan sebuah video membaca firman Tuhan. Adik-adik sambil mendengarkan video ini, adik-adik juga membaca Alkitab masing-masing.
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Oke, demikian firman Tuhan kita yang sudah kita baca. Dan adik-adik, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah penyelamat. Nah, adik-adik, di dalam kita akan merenungkan firman Tuhan ini, Kakak Leli mau tanya deh sama adik-adik. Menurut kamu, siapa superhero di dunia yang paling keren atau yang paling jago menurut kamu? Oke, ada yang bilang Spider-Man, ada yang bilang Superman ya. Nah, di sini Kakak Leli punya gambar. Ini gambar Spider-Man atau Superman? Betul sekali, gambar Superman. Nah, adik-adik pasti sudah nonton ya film Superman ini ya. Jadi si Superman ini dia dulu tidak di planet bumi, dia di planet lain begitu. Kemudian dulu nama dia itu adalah Kal-El begitu ya. Kemudian karena di planet dia, nama planetnya adalah Krypton, itu sudah mulai hancur, orang tuanya akhirnya mengirim dia ke planet bumi, ya, ke bumi. Nah, waktu dia dikirim oleh orang tuanya ke bumi, dia itu diadopsi oleh orang tua yang baru, dan dia diberi nama Clark Kent. Ya, kalau tadi namanya Kal-El, sekarang namanya Clark Kent. Nah, semakin dia bertumbuh menjadi besar, semakin dewasa, akhirnya dia menyadari bahwa dia itu punya sebuah kekuatan, ya, dan kekuatannya ini dia gunakan untuk menyelamatkan banyak orang, dan akhirnya orang-orang memberi nama dia Superman karena dia memiliki kekuatan yang sangat super. Nah, adik-adik, kalau kamu lihat di sini nama orang ini banyak ya. Waktu di keluarganya namanya Kal-El, waktu dia berada di Krypton. Terus waktu dia di bumi bukan lagi Kal-El namanya, tapi nama dia adalah Clark Kent. Terus ketika orang banyak lihat dia, ketika dia menolong orang-orang, namanya dia bukan Clark Kent atau namanya dia bukan Kal-El, tapi namanya dia adalah Superman. Ya, jadi satu orang ini tapi namanya banyak-banyak ya. Nah, mari kita perhatikan cerita kita hari ini. Ya, jadi kalau kita mungkin bertanya kepada orang tua Spider-Man, orang tua aslinya, kita tanya siapa orang ini? Pasti orang tuanya bilang, oh dia adalah kakek. Kalau kita tanya orang tua adopsinya, siapa orang ini? Nah, pasti orang tua adopsinya bukan bilang Kal-El, orang tua adopsinya bilang Clark Kent. Tapi kalau kita tanya orang banyak nih yang diselamatkan oleh Superman, siapa orang itu? Dia tidak akan menjawab itu Clark Kent, tapi dia akan menjawab itu adalah Superman. Nah, hal ini pun pernah terjadi di kisah Yesus begitu ya. Pada saat Yesus, nah seperti adik-adik sudah baca, sudah berada di Filipi, kemudian dia bersama dengan murid-muridnya setelah dia berbincang-bincang dengan orang Farisi dan orang Saduki, ya. Kemudian Yesus pergi dan murid-muridnya memisahkan diri dari orang-orang itu. Kemudian Yesus bertanya kepada orang-orang itu. Dia bertanya kepada murid-muridnya, apa ya yang dipikirkan orang-orang tentang aku? Siapakah aku ini menurut orang-orang di luar sana?
siapakah aku ini menurut orang Farisi, menurut orang Saduki, atau orang Yahudi? Nah, ketika Yesus mempertanyakan itu kepada murid-muridnya, apakah berarti Yesus itu tidak tahu apa yang orang-orang pikirkan tentang dirinya? Nah, adik-adik, Yesus itu adalah Allah, dia maha tahu. Tapi Yesus ingin agar murid-muridnya dengan jujur menyampaikan kepada dia apa pandangan orang tentang dirinya. Apakah yang selama ini mereka kerjakan untuk menyatakan tentang siapa Yesus, orang-orang sudah tahu. Nah, kemudian adik-adik, murid-muridnya berkata begini. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa engkau adalah nabi. Jadi orang-orang yang sudah dilayani oleh Yesus, yang sudah disembuhkan oleh Yesus, yang sudah melihat mujizat Yesus, itu menyatakan bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi. Nah, adik-adik, nabi itu apa sih? Jadi nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah. Jadi manusia yang diutus oleh Allah untuk menyatakan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Jadi nabi ini orang pilihan Allah yang Allah pilih untuk menyatakan firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan, firman dari Allah kepada manusia yang lain. Nah, jadi orang-orang pada saat itu hanya menganggap Yesus ini hanyalah pengantara, dia manusia biasa yang Allah pilih untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu yang disaksikan oleh orang banyak tentang Yesus. Nah, kemudian setelah Yesus bertanya demikian dan sudah dijawab oleh murid-muridnya, akhirnya Yesus bertanya begini. Kalau orang banyak mengatakan aku nabi, ya, kalau kamu sendiri, aku ini siapa? Jadi kalau orang banyak bilang Yesus nabi, terus Yesus bilang sama murid-muridnya, kalau kamu, menurut kamu aku siapa? Nah, kemudian ada satu muridnya dengan gagah berani dia jawab begini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, siapa nama murid yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Siapa? Ayo dicek lagi Alkitabnya yang tadi. Siapa yang bilang begitu? Betul sekali. Jadi pada saat Yesus bertanya, kalau orang lain bilang aku nabi, kalau engkau murid-muridku, aku ini siapa bagimu? Dan Petrus, ya. Jadi si Petrus ini, ya, ya ini gambarnya ya adik-adik ya. Si Petrus ini yang bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu adik-adik adalah pribadi yang sudah lama sekali dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, orang Israel. Mengapa dinanti-nantikan? Karena Mesias ini yang artinya yang diurapi, ya. Mesias ini dinanti-nantikan karena orang Yahudi, orang Israel percaya bahwa pribadi yang adalah Mesias inilah yang akan menyelamatkan mereka. Pribadi yang diurapi inilah yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan kekaisaran Romawi. Jadi adik-adik, pada zaman itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Ya, jadi adik-adik tahu ya, kalau kita dijajah itu berarti kita mengalami penderitaan, kita bisa disiksa, bisa saja kita dibunuh kalau kita tidak turut kepada para penjajah. Jadi mereka itu sudah sengsara sekali, mereka ingin dilepaskan dari penjajahan itu. Dan dari yang mereka baca dari kitab Taurat, dari Perjanjian Lama, akan ada yang melepaskan mereka, yang disebut dengan Mesias. Nah, itulah yang dikatakan oleh Petrus. Petrus menyatakan bahwa Yesus itu adalah penyelamatnya, yang akan melepaskan dia, yang akan membebaskan dia dari penjajahan kekaisaran Romawi, ya, dan yang akan melepaskan dia dari dosa-dosa. Nah, apakah sudah selesai sampai di situ? Apakah dia hanya menyatakan Yesus akan dibebaskan? Sudah? Tidak. Dia menyatakan bahwa Yesus itu bukanlah manusia saja, tapi dia adalah anak Allah yang hidup. Adik-adik di sini kakak mau tanya ya.
Adik-adik di sini kakak mau tanya. Kalau kita bilang Yesus anak Allah yang hidup, berarti dia adalah anaknya Allah. Ya, dia adalah anaknya Allah. Berarti Yesus itu sendiri adalah Allah. Nah, maka dari situ kita dapat simpulkan adik-adik ya. Karena dia adalah Allah, maka dia mampu menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga Petrus bisa menyatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias. Karena dia tahu bahwa hanya Allah lah yang dapat menyelamatkan manusia. Meskipun pada saat itu yang mereka anggap dapat menyelamatkan ini adalah menyelamatkan secara fisik, yaitu menyelamatkan mereka dari pembebasan Kekaisaran Romawi, pembebasan dari penjajahan Kekaisaran Romawi. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita hari ini juga dikatakan oleh Yesus Kristus kepada Petrus bahwa berbahagialah engkau Petrus, karena engkau dapat mengatakan demikian, itu bukan karena kamu, tapi itu dari Bapa. Jadi adik-adik, pernyataan atau kalimat yang disampaikan oleh Petrus bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu adalah anak Allah yang hidup, itu bukan pernyataan yang keluar dari keinginan hati Petrus. Tapi Allah bekerja di dalam hati Petrus, di dalam hidup Petrus, sehingga Petrus mampu menyampaikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup dan Yesus adalah Mesias. Nah, jadi Yesus itu bukan hanya nabi, betul Yesus nabi, tapi bukan nabi biasa. Kalau nabi pada umumnya, ya, yang orang-orang pilihan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, dia akan mati, ya, dan tidak bangkit pada saat ini, kecuali kalau Allah membangkitkannya. Tapi kalau Yesus nabi yang dapat bangkit dari kematian. Jadi pada saat Yesus sudah mendengarkan pengakuan dari Petrus, ya, Yesus pun senang sekali mendengarkan pengakuan dari Petrus, dan Yesus tahu sebelum Petrus mengeluarkan perkataan itu, Yesus tahu bahwa itulah yang akan disampaikan oleh Petrus. Dan Yesus menyampaikan kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain bahwa jangan sampaikan kepada orang lain bahwa aku ini Mesias. Yesus ingin agar orang-orang lain mengetahuinya sendiri, dan pada waktunya nanti, ya, ketika Yesus disalibkan dan Yesus mengalami kebangkitan, orang-orang yang selama ini mengatakan dia hanyalah nabi biasa, mereka akan dibukakan matanya dan sadar bahwa Yesus ini sesungguhnya lah yang mereka tunggu selama ini, sebagai pembebas bagi hidup mereka yang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Terlebih lagi, Yesus ini adalah pembebas bagi dosa-dosa mereka. Nah, adik-adik masih ingat ya, tadi di awal kakak kasih tunjuk kalau kita biasanya punya superhero yang kita sangat kagumi. Ya, adik-adik mungkin mengagumi Superman. Tapi adik-adik tahu tidak ya, superhero ini dia mati. Dia tidak mampu selamatkan dirinya. Dia bisa selamatkan orang, tapi dia terbatas. Ya. Dia sangat terbatas untuk menolong semua orang. Dia tidak bisa tolong semua orang. Itu yang pertama. Kedua, Superman ini yang merupakan superhero di film-film, di buku-buku, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika dia mendapatkan musibah. Bahkan ketika dia diserang oleh kematian, dia tidak dapat menolong dirinya dan membangkitkan dirinya dari kematian itu. Nah, jadi adik-adik, apakah Superman dapat menyelamatkan kamu dari dosa? Ya tidak. Mengapa? Karena Superman sendiri tidak dapat menolong dirinya. Bagaimana dia dapat menolong kamu, adik-adik? Nah, kemudian siapa yang dapat menolong kita dari dosa-dosa kita? Yesus. Hanya Yesus, seperti yang sudah disampaikan oleh Petrus. Yesus adalah Mesiasku. Yesus adalah penyelamat, ya.
Tapi kakak Yesus disalibkan dan dia mati. Bagaimana dia dapat menolong saya? Tadi kakak bilang, Superman mati, tidak dapat menolong kita. Berarti sama dong dengan Yesus. Yesus mati, berarti dia tidak dapat menolong kita. Tunggu dulu. Adik-adik jangan lupa. Sebentar lagi kita memperingati ini. Yesus betul mati. Itu menandakan bahwa Yesus menanggung konsekuensi dari dosa kita. Setiap dari kita, ya adik-adik dan kakak, orang tua, semuanya di muka bumi ini semua berdosa. Dan upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah mendapatkan kematian. Dan karena Allah begitu cinta kepada kita, maka dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung dosa kita. Jadi harusnya kita yang mendapat murka Allah, yaitu mendapatkan kematian, jadinya Yesuslah yang disalibkan. Hanya dengan satu pribadi, Yesus Kristus, maka setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa apa? Dia tidak dapat dikalahkan oleh maut, tapi dia dapat mengalahkan maut. Memang dia mati, tapi akhirnya dia kalahkan maut dan dia bangkit. Tidak seperti Superman yang mati dan tidak bangkit lagi sampai sekarang. Dan itu cuma hanyalah cerita. Kalau Yesus ini bukan cerita, ini kisah nyata. Ada di Alkitab dan banyak saksi yang mendengarkan. Jadi adik-adik dari sini kakak ingin mengajak kita semua untuk ayo ingatkan diri. Ada satu pribadi yang sudah menyelamatkan diri. Dan pribadi ini rela mati untuk kamu. Ya. Dan mari kita belajar untuk apa? Mengakui dan menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan dia penyelamatku. Sama-sama katakan, Yesus adalah Mesias dan dia adalah penyelamat. 1, 2, 3. Yesus adalah Mesias dan dia adalah penyelamat. Adik-adik, pelajaran yang kedua yang kita pelajari, ya, selain kita menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias dan dia penyelamatku, seperti yang dilakukan oleh Petrus, namun kita belajar bukan cuma dari pernyataan saja, tapi dengan tindakan kita. Kakak mau kasih tahu kamu ya, Petrus ini sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dapat membebaskan dia dari perbudakan kekaisaran Romawi dan menyelamatkan dia dari perbudakan dosa. Tapi apakah dalam hidupnya dia enak-enak saja begitu hidupnya setelah dia menyatakan itu? Tidak, adik-adik. Setelah dia menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, dia kemudian apa? Menyangkal Yesus ketika Yesus akan disalibkan. Dia bilang, aku tidak mengenal dia. Kenapa dia takut? Takut mendapatkan hukuman. Namun, apakah dia menyangkal setiap saat? Tidak. Akhir dari hidup Petrus sesuai dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Dia menyatakan Yesus adalah Mesias, dan di akhir hidupnya, dia buat apa? Dia selalu mewartakan bahwa Yesus Mesias, Yesus penyelamat. Sehingga dia harus mendapatkan hukuman. Hukuman yang didapatkan adalah apa? Dia martir. Apa itu martir? Rela mati untuk Yesus. Dia disalibkan karena menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Dia disalibkan. Tapi dia disalibkannya tidak sama seperti Yesus. Dia disalibkan terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Adik-adik, apakah di sini kakak mau minta kamu untuk ayo salibkan diri? Tidak, adik-adik. Di sini kakak mengajak kamu bahwa kita itu tidak hanya menyatakan bahwa Yesus itu penyelamat. Namun kita perlu melakukan yang kedua, melalui tindakan kita. Kalau kita sadar Yesus sudah menyelamatkan kita, maka dalam hidup kita yang perlu kita lakukan adalah belajar meninggalkan dosa-dosamu. Salibkan dosa-dosamu. Dosa apa? Dosa marah pada orang tua, dosa maki, dosa malas membaca firman Tuhan, dosa malas mendengarkan nasihat orang tua, dosa malas belajar.
Jadi yang kita lakukan kedua adalah berusaha meninggalkan dosa-dosa kita. Ya, jadi adik-adik ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, nyatakanlah bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Karena memang dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau dari dosa-dosamu. Dan yang kedua, bukan hanya nyatakan dari mulut, tapi dari tindakan. Dengan apa? Tinggalkan dosa-dosamu dan lakukan apa yang dia kehendaki dalam hidup. Adik-adik tidak mudah untuk hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi seperti tadi yang dilakukan oleh Petrus. Bukan Petrus yang menginginkan mengeluarkan perkataan bahwa Yesus adalah Mesias. Namun Bapa, yaitu Allah, yang membuat dia mampu mengeluarkan perkataan. Sama. Allah lah yang akan menolong kamu dan memampukan kamu untuk meninggalkan dosa-dosamu dan melakukan kehendak Allah setiap saat. Jadi mintalah pada Allah untuk menolong kamu melakukan apa yang dia kehendaki dan selalu percaya dan berpengharapan bahwa Yesus adalah penyelamatmu. Dan ketika dia datang kedua kalinya nanti, kamu adalah salah satu dari orang yang dia selamatkan. Nah, demikian jauh firman Tuhan kita hari ini. Semoga adik-adik boleh belajar bersama-sama ya, dan boleh berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur sekali kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkaulah penyelamat kami. Ajar kami Bapa untuk menyatakan dalam hidup kami, bukan hanya melalui mulut, namun melalui tindakan kami, bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat kami, dan melalui tindakan kami menyatakan bahwa kami telah diselamatkan dengan kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dan meninggalkan dosa-dosa kami. Inilah yang menjadi doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Oke, nah sekarang kita akan melakukan aktivitas, yakni kita membuat salib, ya, karena kita sudah dengar firman Tuhan tadi bahwa Yesus Kristus Mesiasnya kita, Yesus Kristus adalah penyelamat kita yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Ya, jadi kita akan membuat salib dan kita akan menuliskan janji kita pada Tuhan, janji kita pada Allah untuk tidak mengulang dosa-dosa lagi. Ya, jadi adik-adik pertama-tama mari siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah bisa kertas berwarna seperti ini atau kertas HPS biasa ataupun kertas apa yang ada di rumah kamu, bebas ya. Nah, setelah itu adik-adik kamu akan membuat salib seperti ini. Ya, kita akan membuat salib seperti ini. Oke, silakan adik-adik membuat salib dulu ya. Agak besar ya karena kita nanti mau tulis. Oke. Nah, kalau adik-adik sudah menggambarnya atau sudah mengguntingnya, adik-adik tulis di kertasnya itu tidak terlihat kayaknya. Oke, tulis di kertas salib kamu yang memanjang begini, memanjang ke bawah, tulis Mesias, S-nya di tengah. Terus kalau yang menyamping tulisnya Jesus, ya, Jesus atau tulis Yesus. Ya, bisa tulis Jesus atau tulis Yesus. Oke, good. Nah, kalau sudah ditulis, nah sekarang kamu buat lingkaran seperti ini. Buat lingkaran. Oke, kalau sudah selesai buat lingkaran, tulis komitmen kamu. Kalau di sini Kakak Leli komitmennya itu adalah sabar. Ya, Kakak Leli mau belajar untuk sabar. Janji Kakak Leli kepada Tuhan adalah sabar. Tulis di sini dan habis itu kamu tempelkan di bawah sini. Ya. Oke. Nah, jadi usahakan setiap ujung-ujungnya ini ada komitmennya kamu. Boleh juga di atas sini ya. Jadi usahakan ada 4 komitmen kamu. Kalau Kakak Leli tulis 3, ada sabar, kemudian ada rajin membaca Alkitab, dan ada rajin berdoa. Oke.
Demikian aktivitas kita, adik-adik. Nanti kalau sudah selesai dibuat, jangan lupa difoto dan dikirim di grup ya. Kemudian ini bisa kamu tempelkan di kamar kamu supaya mengingatkan kamu apa janji kamu sama Tuhan. Nah, jangan lupa ya dikumpul ya adik-adik ya. Demikian aktivitas hari ini. Nanti kita akan membuat aktivitas lain yang lebih menarik pada hari-hari minggu selanjutnya. Oke, tadi sudah beraktivitas, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Totally Transform sambil kita berdiri dan mengikuti gerakan yang ada di layar masing-masing. Semoga dengan kita mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu Totally Transform, kita belajar untuk mengubah hidup kita yang sering melakukan dosa dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah melakukan aktivitas. Kami berdoa semoga firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Dan janji yang sudah kami tuliskan di salib yang sudah kami gambarkan, boleh kami lakukan dalam hidup kami, bukan hanya kami tuliskan saja. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk Indonesia yang masih mengalami pandemi virus corona. Bapa, kami bawa pergumulan ini ke dalam tangan-Mu, mohon pulihkanlah negara kami, dunia ini, dari pandemi virus corona, agar setiap dari kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Dan kami berdoa bagi para tim medis yang masih harus berjuang, Kau yang tolong mereka untuk melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Dan bagi para pasien, Engkau yang menguatkan mereka untuk melewati ujian yang boleh Engkau izinkan terjadi dalam hidup mereka. Bapak, kami juga berdoa bagi orang tua kami,
Tolong jaga mereka, berikan mereka kesehatan senantiasa, agar mereka senantiasa mampu bekerja dan mendidik kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat kami yang masih belajar dari TK sampai dengan SMP. Ajar kami Bapak untuk terus-menerus belajar meskipun harus belajar jarak jauh. Namun ajar kami untuk mau jujur kepada orang tua dan kepada guru dan mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami serahkan hidup kami selanjutnya setelah ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang senantiasa menuntun hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Oke, adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini, ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik jangan lupa siapkan dirimu untuk menyambut hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus yang merupakan hari kemenangan bagi kita karena kita sebagai orang berdosa telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.